Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat kelas mata kuliah. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengetik situs elearning.umpolopo.ac.id. Kemudian kita klik masuk. Kemudian memasukkan nama itu adalah INIDN, password adalah INIDN. Kemudian sudah itu klik masuk. Oke, baik. Sekarang kita akan buat kelas dulu ya. Pertama-tama kita misalkan cari fakultasnya, kemudian program studinya. Misalkan saya di program studi pendidikan guru PAUD. Kemudian kita klik tahun akademik. Kemudian kita add new course atau tambah kelas mata kuliah. Atau kalau mau kita ubah tampilan bahasa Indonesia. Oke, kita klik tambah kelas mata kuliah baru. Oke, sekarang kita tuliskan nama mata kuliah, misalkan konsep dasar PAUD. Kemudian SKS-nya buka kurung, jangan lupa misalnya 3 SKS, kemudian balas kurung, kemudian buka kurung lagi kelas, misalnya kelas A1. Nah, setelah itu sudah jadi, kita copy dan pastikan di sini nama singkat kursus tetap sama, tinggal kita menambahkan garis datar belakangnya biar untuk membedakan. Kemudian di sini dimasukkan kode mata kuliah, misalkan PAUD 1, 2, 3. Di sini ringkasan kursus itu kita tulis nama dosennya, nama dosen Samsul Alam Ramli SPD MPD. Kemudian tuliskan deskripsi singkat mata kuliahnya, misalkan mata kuliah ini mengulas tentang konsep dasar PAUD dan seterusnya. Kemudian file ringkasan. File ringkasan ini adalah background atau background atau gambar pada halaman dashboard nanti muncul. Link upload file, kemudian choose file. Setelah itu kita pilih gambar. Gambar tentang konsep dasar PAUD. Mana ya? Oh, di download. Misalkan ini, tentang anak, gambar anak nih. Oke, kemudian klik upload. Kemudian itu scroll ke bawah, simpan dan tampilkan. Oh, ada sama, berarti kita ganti menjadi tambah 1. Jadi kalau ada tanda seperti ini, ada yang sama bisa ditambahkan titik atau yang lainnya. Kemudian simpan dan tampilkan. Oh, gambarnya ini ada. Oh, gambar yang dibutuhkan adalah GIF, JPG, PNG, bukan JPG. Jadi kita hapus saja. Oke, kita tambah lagi, kita cari. Tadi saya sudah ubah ya. Jadi saya simpan di mana? Misalkan Nah ya,
Ini aja nih. Oke, ini gambar, kemudian kita simpan dan tampilkan. Setelah itu kita akan muncul di halaman peserta. Nah, kita akan melakukan enroll karena belum ada dosennya. Kita enroll dosen yang bersangkutan atau dosen pengampunya. Kita ubah statusnya menjadi pengajar. Kita cari namanya, misalkan Syamsul. Ini. Oke, kemudian kita klik enroll. Nah, ada dua metode untuk melakukan pendaftaran mahasiswa, artinya masuk di dalam kelasnya kita. Bisa menggunakan metode enroll user secara manual. Oke, di sini siswa, kemudian kita cari namanya, misalkan Novrita. Oke, kemudian siapa lagi? Nur Hidayah. Nih, Nur Hidayah. Pastikan NIM-nya, dicek NIM-nya, kemudian enroll user. Oke, di sini sudah ada nama mahasiswa. Itu kita secara manual. Kemudian yang kedua, untuk secara mandiri masih di halaman yang sama, kita klik ikon roda gigi, kemudian metode pendaftaran kita aktifkan. Kemudian di bagian ketiga pendaftaran mandiri, kita hidupkan ini simbol mata ini untuk mengaktifkan. Geser lagi di ikon roda gear, kemudian namanya ini kita ketik mahasiswa. Jadi yang ditujukan mahasiswa. Kalau mau pakai kunci pendaftaran bisa ditulis 1 2 3 4 atau boleh dikosongkan, bebas. Kemudian klik simpan perubahan. Jadi metode pendaftaran ini sudah aktif untuk mahasiswa secara mandiri. Jadi mahasiswa itu bisa mencari kelasnya sendiri. Tapi kalau misalnya kita ada mahasiswa kebingungan, kita bisa enroll secara manual. Jadi kita tambahkan saja di sini. Oke. Selanjutnya kita masuk di kelas kita. Jadi kelas kita ini adalah tampilannya semua dari pertemuan pertama sampai 17. Memang sudah di setting seperti ini. Nah, sekarang itu kita mau import template yang sudah kita sediakan. Sini ada ikon gear, kemudian klik import. Kita scroll ke bawah, kita tulis template. Kita klik cari atau klik lanjut. Oke. Ketika sudah dapat, kita klik yang bagian pertama ini ya. Kita ini yang pertama. Kemudian itu klik lanjut. Setelah itu kita scroll ke bawah, jump to final step. Oke, ini adalah proses import isi template yang sudah disediakan. Klik lanjut. Ini dia contohnya pemirsa. Ini sudah ada, tinggal mau diedit-edit. Jadi sudah ada tampilannya seperti ini. Nah, untuk mengeditnya, jadi ini pendahuluan AP1, maksudnya aktivitas pertemuan pertama. Ya, di sini sudah ada, tinggal mau diisi, tinggal diedit-edit sampai pertemuan 16. Untuk di AP1 sampai AP7 itu ada kegiatan diskusi. Begitu juga pertemuan 9 sampai 15 ada kegiatan diskusi atau kegiatan hariannya. Kemudian di AP8 itu ada UTS, begitu juga 16. Tugas wajib itu saya simpan masuk di pertemuan keempat dan di pertemuan ke-12. Kenapa mesti ada tugas ini wajib? Yaitu diharapkan mahasiswa itu bisa melaksanakan tugas wajib yang diberikan kepada dosen. Jadi ada tugas satunya di pertemuan keempat, tugas keduanya di pertemuan ke-12. Setelah itu kita mau mengedit isinya. Ya, kita bisa mengedit, hidupkan mode ubah. Hidupkan mode ubah.
Nah, di sini kita ubah. Tadi kan ada pendahulu, ubah. Nah, klik ubah. Di sini ada menu ubah. Kita edit bagian. Jadi setiap topik itu di situ cara mengeditnya. Nah, kita edit nama mata kuliahnya apa tadi, ya, nama dosennya, alamat email, nomor WA. Kemudian ini kita bisa hapus di sini. Tinggal kita copy paste deskripsi mata kuliah kita. Kalau sudah itu simpan perubahan. Kemudian ada Google Meet, ya, atau Zoom. Ini kita bisa menggunakan fasilitas ini, atau ruang obrolan. Ruang obrolan ini seperti model chat gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman mau masuk menggunakan Google Meet atau Zoom, bisa menambahkan linknya gitu. Untuk menambahkan link ini klik ubah, ya, ubah pengaturan. Nah, kalau teman-teman punya Google Zoom, Google Meet, di sini disimpan alamat linknya. Ini kita hapus dulu, ya. Kita copy Google Meet kita linknya. Begitu juga Zoom. Nah, kalau sudah, klik simpan dan kembali ke kursus. Oke. Nah, bagaimana cara membuat Google Meet? Di sini sudah ada linknya. Ya, kita bisa buat, ya, Google Meet. Nah, ini karena sudah saya punya karena sudah punya Google Meet, ya. Jadi bisa langsung mulai rapat tadi karena saya sudah buat sebelumnya. Jadi kalau mau buat, kita masuk dulu di Google kita. Oke, ada notifikasi di HP untuk konfirmasi. Jadi saya harus konfirmasi dulu di Google Meet ini. Oke, nanti akan konfirmasi, ya, kalau pertama kali. Untuk membuat linknya di sini, jangan ada rapat baru, dapatkan link yang untuk dibagikan nantinya. Kemudian kita salin, kemudian kita kembali ke halaman selanjutnya. Google Meet-nya. Jadi kita ubah sini Google Meet kita nih. Oke. Sambil menunggu, ya. Jadi ini kita hapus. Kemudian paste Google Meet yang tadi. Nah, ini kita bisa hapus ini yang tadi, ya, kalau kita sudah paham. Kemudian klik simpan dan kembali ke course. Oke. Jadi sudah bisa kita gunakan Google Meet kita. Jadi kita edit saja ini Google Meet. Oke. Nah, ruang obrolan ini kita bisa gunakan, tapi sebelumnya kita atur dulu setting pengaturan waktunya di sini. Ya, misalkan Google Meet, sesi percakapannya disesuaikan tanggalnya saja. Ya, jadi kita sesuaikan tanggal di sini. Kalau sudah, simpan dan kembali ke course. Nah, ini ruang obrolan. Klik di sini untuk masuk obrolan sekarang. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, kita bisa baku chat dengan mahasiswa
halo. Oke, nanti akan di sini. Nanti juga mahasiswa akan masuk seperti ini. Oke. Begitu seterusnya, seperti model chat biasa. Oke, kita kembali lagi. Jadi sudah tadi ya, kita masuk ke AP1. AP1 itu caranya mengubah sama tadi, setiap topik kita ubah. Ini ada contohnya ya, kita bisa edit. Ini absen dosen, ada kehadiran mahasiswa, ada ruang obrolan, kemudian ada materi, ada diskusi. Ya, di sini AP1 itu adalah petunjuk instruksi apa yang mau dilakukan dalam aktivitas perkuliahan pertama. Jadi untuk mengubah, klik ubah. Tinggal kita ganti-ganti sini, ya. Kita hapus ini. Kemudian apa yang kita mau lakukan? Bikin di sini petunjuk instruksi apa yang mau dilakukan. Misalkan pada hari ini kita akan belajar tentang pendidikan pendidikan anak usia dini. Diharapkan bisa kita tambahkan CPL-nya. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan apa itu pendidikan anak usia dini. Oke, sudah itu klik simpan perubahan. Oke, ini ya. Nah, di sini sudah ada absen kehadiran dosen, ya. Jadi ini langsung otomatis, tapi ini tidak kelihatan oleh mahasiswa. Jadi nanti kalau misalkan nanti Bapak Ibu dosen mau melaporkan aktivitasnya, perkuliahannya, silakan masukkan ID-nya, tanggal lahir, kode captcha-nya, kemudian cari. Nanti akan muncul halaman tampilan di bawah ya untuk menambahkan itu. Kemudian kita kembali. Nah, di sini ada kehadiran absen. Ini tidak perlu mahasiswa. Kemudian kalau mau menggunakan fasilitas ruang obrolan sama caranya tadi yang di atas. Kemudian materi ini bisa bentuknya dari Google Drive ya atau Google Meet gitu. Kemudian untuk mengubah ini jadi sejajarnya yang diubah. Oke. Nah, di sini kita bisa pastikan link, usahakan di sini link bisa link materi yang ada di website atau dan seterusnya, atau bisa dari YouTube linknya, atau bisa dari Google Drive ya. Kemudian kita pastikan linknya gitu. Tapi kalau misalkan mau menambahkan video, misalkan video dari YouTube ya, jadi misalkan ada materi dari YouTube, ini YouTube, tinggal kita cari temanya, misalkan konsep dasar PAUD. Nah, ini nih, bisa kita mengambil referensi ini nih. Oke, kita pilih. Nah, kita bisa paste di sini teman-teman. Simpan dan kembalikan course. Nah, videonya, jadi bisa tonton materi kita. Bagaimana kalau misalkan mau menambahkan PowerPoint? Nah, kita bisa buka Google. Oh, ini nih sudah muncul nih. Jadi ini ada di sini di halaman Google. Kita bisa menambahkan slide. Jadi Google Slide. Kembali
saja itu kita import slide. Kemudian kita upload, pilih di mana penyimpanan filenya, misalkan materi PowerPoint ya, kita cari materi PowerPoint. Mana ya? Misalkan kita cari PowerPoint. Misalkan ini nih. Jadi tunggu sampai proses. Oke, tunggu sampai proses. Oke, kita tunggu ya. Jadi ceritanya ini mengimpor materi kita, PowerPoint kita yang kita tampilkan. Oke, kita klik semua, import slide. Nanti akan muncul di sini semua slide kita. Ini contohnya. Oke. Setelah itu kita klik file, kemudian kita publikasikan di web, kemudian klik sematkan, kemudian publikasikan. Klik OK. Nah, kita saling menggunakan Ctrl C atau copy. Setelah itu kita masuk di sini tadi. Nah, bisa di sini tadi ya. Ketik ubah pengaturan, kemudian kita klik ini, tanda ke bawah, kemudian di sini ada HTML. Kita enter di bawahnya tadi video tadi, kita paste. Setelah itu kita simpan dan kembali ke course. Oke, kayak gini PPT kita, jadi kita bisa geser ke terus ya. Setelah ada materi kita, baik bentuknya dalam video, bentuknya PowerPoint. Di sini diskusi AP1 itu bisa kita rekan mahasiswa melakukan aktivitas hariannya. Misalkan setelah mahasiswa telah mempelajari materi di atas, silahkan diskusikan pada forum ini. Atau buat pertanyaan, silahkan diskusikan pada forum ini apa saja yang Anda ketahui tentang PAUD. Setelah itu simpan dan kembali ke course.
Nah, di sini nanti kita akan melihat diskusi AP1. Tinggal nanti mahasiswa mendapatkan topik baru. Ini khusus mahasiswa dengan dosen. Jadi sini subjeknya A, nama. Di sini jawaban. Kemudian kita post ke forum. Nah, ini contoh saja untuk dosen. Tapi di halamannya mahasiswa kita bisa menilai mahasiswa. Nanti akan muncul di sini. Kalau dosen nggak ada, nanti akan muncul di sini rentang 1 sampai 100. Jadi kita bisa kasih bobot skor kepada mahasiswa apabila kita mau melakukan penilaian. Nah, begitu dan seterusnya. Kalau mau membalas jawaban mahasiswa, anggaplah ini mahasiswa, kita klik permalink isunya yang ditujukan, kemudian kita menanggapi jawaban Anda sudah sesuai, misalkan, kemudian kita sampaikan. Nah, nanti secara real time di sini kita bisa cek. Nah, seperti itu. Kita kembali lagi di halaman mata kuliah kita. Begitu juga di AP2, 3, dan AP4 dan seterusnya. Nah, di sini ada tugas. Jadi untuk mengubah tugas, silakan klik ubah, ya. Jadi kita ubah saja apa saja tugasnya. Nah, tugas kita bisa setel waktunya kapan kita mau kumpul, ya. Kemudian kita simpan dan tampilkan atau simpan kembali ke kos. Nah, untuk melihat tugasnya mahasiswa bisa dari ini. Nah, di sini kita lihat anggota ada 2 mahasiswa tadi yang dikumpulkan belum ada, yang perlu nilai belum. Ya. Jadi kalau kita mau menilai di sini bisa diklik nilai, ya, atau view all submission. Ya. Nilai. Jadi kita bisa klik nilai nih. Oke, kita buka lagi. Tapi ini karena tidak ada P user atau mahasiswa belum ada mengirim, jadi di sini nanti ada kolom untuk mengisi nilai bobot dan ada di sini menu untuk feedback. Kemudian kita simpan dan perlihatkan selanjutnya jika kita sudah periksa jawabannya mahasiswa. Gitu. Kalau kita mau filter mahasiswa yang belum kita periksa, bisa kita klik ini, kemudian kita menjadi record reading, gitu, dan seterusnya. Kalau misalnya kita mau lihat secara keseluruhan bisa dari sini. Nah, di sini mahasiswa yang sudah mengumpulkan. Jadi ada nanti listnya sini banyak, ya, daftarnya mahasiswa. Di sini. Ini karena tidak ada mahasiswa belum mengumpulkan, jadi tidak kelihatan. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke halaman. Itu untuk tadi ya. Kemudian di UTS pertemuan 8. Di sini ada soal UTS. Jadi kita langsung klik saja soal UTS. Kemudian kita edit kuis, kita memasukkan pertanyaan. Misalkan kita mau menambah pertanyaan. Jadi kita bisa menggunakan esai atau pilihan ganda. Jadi kita misalkan klik esai, kita klik tambah. Misalnya nomor 1. Jelaskan, misalkan apa. Kemudian sudah itu simpan perubahan. Misalkan satu soal kita mau kasih bobotnya sekitar 50. Nah, karena bobot keseluruhan adalah 100. Kemudian soal 2 kita esai lagi, kemudian tambah. Soal nomor 2 bagaimana? Kemudian simpan perubahan, kita kasih bobot 50, jadi biar skornya 100. Ya, sudah itu. Kalau mau acak pertanyaan silakan ini di checklist, kemudian klik simpan perubahan. Oke, kita kembali di halaman UTS. Nah, nanti di sini ada tampilan apabila mahasiswa
sudah mengumpulkan tugasnya. Jadi ada di sini nanti lampiran untuk masuk pada kelas kalau sudah menjawab. Di sini kalau mau aktifkan pengaturan waktunya untuk ujian bisa. Jadi kita edit langsung saja di halaman waktu. Kita tunggu proses. Ini timingnya. Oke, timingnya kita aktifkan. Kapan dimulai? Sesuaikan jamnya, kemudian limitnya. Misalkan tanggal 6 jam 7, misalkan jam 7.00. Misalnya batas waktunya sekitar 1 jam saja. Jadi sampai jam 8 misalkan 00. Bisa kita tambahkan sini 60 menit, jadi 60 menit 1 jam kan. Itu. Kemudian simpan dan kembali ke course. Itu. Untuk memeriksanya itu harus dilakukan uji coba dulu ya. Jadi harus ada mahasiswa itu. Tapi kita tinggali dulu sebentar ya. Sama caranya dengan itu tadi. Kemudian di sini ada pengaturan bobot. Nanti di sini ada nama mahasiswa. Di sini absennya pertemuan pertama dan seterusnya kita bisa geser sampai seterusnya. Namun kita atur dulu pengaturan waktu bobot. Jadi indikator penilaian ada kehadiran, ada diskusi, tugas, UTS, UAS. Oke. Jadi misalkan di kehadiran itu kita berapa skor, kita mau kasih anggaplah 10%, jadi 10% saja dari 16 kali pertemuan. Kemudian di diskusi bisa kita kasih nilai, bisa juga tidak untuk hariannya. Tapi kalau misalnya ada bisa kita kasih berapa bobot skornya. Misalkan kita kosongkan saja, jadi tidak ada yang perlu dinilai di diskusi, simpan. Kemudian tugas, misalnya tugas berapa persen, kita ubah anggaplah 40. Oke, kita perhatikan, masih ada yang belum diedit adalah UTS dan UAS. Anggaplah UASnya tadi berapa ya? Jadi UASnya di sini 20, oke, cukup. Kemudian di UASnya bisa kita ubah sehingga bisa cukup 100. Jadi usahakan kita tambah 30 sini. Oke. Dan simpan perubahan. Ini adalah skor total yang harus dicapai mahasiswa dalam satu semester. Setelah itu simpan perubahan. Oke. Untuk hari ini, jadi kalau ini, jadi kalau misalkan mahasiswa mau masuk Google Meet, ya tadi kan kita sudah aktifkan Google Meet. Ini, kalau lagi, tunggu sampai promosi. Hanya loading ini ya saja karena
Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita mau melakukan memeriksa diskusi, tugas, dan UTS. Nah, sekarang kita uji coba dulu. Saya masuk akun mahasiswa. Saya masuk akun mahasiswa. Nah, ini salah satu akun mahasiswa. Yang diikuti adalah mata kuliah konsep dasar PAUD. Ini adalah tampilan halaman mahasiswa. Misalkan di AP1. Di AP1 itu mahasiswa misalkan mengerjakan diskusi 1. Oke, kemudian di sini ada soal. Ya. Soal, kemudian tambah topik baru, nama mahasiswa. Di sini adalah jawabannya. Jawab saya adalah bla 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 bla. Kemudian scroll ke bawah dan post ke forum. Nah, ini adalah jawabannya. Kemudian kita masuk di halaman dosen. Kita cek di AP1. Ini kita scroll ke bawah, kita masuk di halaman diskusi. Ini tadi mahasiswa kita yang sudah. Jadi tadi memberikan jawaban saya adalah. Nah, di sini adalah kolom penilaian. Jadi kita memberi nilai sesuai dengan jawaban mahasiswa. Misalkan saya kasih 60. Jadi ini kita lihat 60 sudah kita kasih. Kemudian kita bisa kasih beri feedback dengan cara kita permaling dulu orang yang dituju, kayak misalkan ini Novarita. Kita permaling. Setelah dipermaling kita menanggapi. Oke. Bisa kita tulis di sini. Jawaban Anda perlu ditingkatkan. Sudah itu kita sampaikan. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, sekarang kita cek di halaman mahasiswa. Ini contohnya. Jadi di halaman mahasiswa bisa dia lihat. Kita refresh. Nah, di sini dapat 60. Jadi mahasiswa juga ada di sini 60. Tapi di sini ada balasannya karena ini ada satu balasan. Kita bisa lihat. Nah, jadi ini jawaban dari dosen yang bersangkutan, feedbacknya maksudnya. Oke, itu untuk diskusi AP1. Oke, kita kembali pada mana tadi? Di kelas kita di pertemuan 4 itu ada tugas. Ini tugas 1 yang harus diselesaikan mahasiswa. Contoh, misalkan mahasiswa mengirim tugasnya. Ini ini. Jadi di minggu keempat ini mahasiswa menjawab tugas. Nih tugas. Oke, anggap ini soalnya. Ya, mahasiswa mengajukan tugas laporan. Jadi mahasiswa bisa mengirim bentuknya teks, jawaban teks, atau jawaban melalui file. Nah, kalau sudah langsung klik simpan perubahan. Begitu. Atau di sini bisa diedit. Mengedit kalau misalkan mau mengirim tugas. Jadi ini mahasiswa klik ini, kemudian klik upload file, choose file, kemudian memilih tugasnya dalam bentuk Word misalkan. Misalkan ini tugasnya, upload. Jadi mahasiswa mengunggah, kemudian simpan perubahan. Oke, jadi mahasiswa mengumpulkan ini, ya, gitu.
gitu. Jadi sudah ada sini, jadi ini dia. Nah sekarang kita masuk pada akun dosen tadi yang masalah tugas keempat. Jadi kita kembali ke kelas kita. Di sini di tugas 1 kita cek. Nah, jadi mahasiswa ini anggotanya ada 2 orang, dikumpulkan 1 orang, yang belum dinilai 1 orang. Jadi kita klik nilai. Jadi kita lihat. Jadi ini Noprita. Oke. Jadi ini jawabannya tadi yang bentuk teks, jawaban teks. Ini yang bentuknya Word. Ini kalau mau kita periksa, silakan dibuka. Nah, jadi ini mendownload. Jadi kita ini di sini kita periksa jawabannya mahasiswa. Kalau sudah kita periksa, kita kasih misalkan 70. Di sini adalah umpan baliknya. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam kuliah ini dan seterusnya. Kemudian di sini kita klik simpan dan perlihatkan selanjutnya. Oke, sudah kita kasih nilai. Jadi nilainya sekarang 70 mahasiswa. Jadi itu teknik dalam menilai mahasiswa. Kalau bentuknya PDF dia akan muncul di halaman ini, tapi kalau bukan bentuknya PDF dia akan tampil di halaman di sini. Kalau misalkan Word ya, gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada 2 orang, kita bisa filter sini, ya, menggunakan record reading. Maksudnya yang belum kita periksa, begitu. Kita close, atau bisa kita dari sini juga bisa. Kita ini jangan request di sini, yang submit saja nih. Kita mau lihat nih mahasiswa yang sudah submit. Nah ini tadi nih. Nah ini kita bisa lihat atas nama Noprita ya, statusnya dikumpulkan untuk nilai, tapi dia sudah lewat berapa hari yang lalu gitu. Karena dia mengumpulkan pada hari Rabu misalkan. Nih ada jawabannya di sini, komentarnya, dan ini terima kasih. Oke, kita lihat pada halaman mahasiswa. Nah, kita refresh nih halaman mahasiswa. Di sini di feedbacknya ada mahasiswa dapatkan nilai 70, dinilai pada tanggal Rabu, dinilai oleh dosennya. Ini umpan balik yang terima kasih sudah berprestasi dalam kuliah dan seterusnya. Jadi ketahuan apabila kita sudah memeriksa. Jadi mahasiswa itu bisa melihat dari sini, begitu. Selanjutnya kita masuk pada akun dosen. Nah, kita kembali ke mata kuliah. Kemudian di bangunan UTS. UTS AP8 atau di sini soal UTS. Ya. Tapi kita masuk di akun mahasiswa dulu. Di bagian UTS. Jadi pertemuan ini. Jadi di sini mahasiswa mengerjakan soal UTS. Oh, ini sudah ditutup kuisnya. Jadi disesuaikan tanggal 6. Ini tanggal berapa sekarang? Kita perbaiki dulu tanggalnya ya, supaya mahasiswa bisa ujian. Oke, kita edit dulu. Hidupkan mode ubah. Jadi kita buka di minggu 8. Oke, sampai tes.
kita bagian pertemuan 8. Mana nih? Oh ini. Nah, kita ubah dulu waktunya. Kita harus sesuaikan dulu waktu. Hari ini sudah tanggal 7. Kita ubah timingnya tanggal 7. Misalkan karena ini sudah malam, jadi mengerjakan itu anggaplah ini contoh saja ya. Sekarang sudah pukul 18.46, berarti 18.46 atau 45 saja. Selesai pukul 19.00. Tapi 1 jam sini limitnya, jadi anggaplah 18 di sini. Oke, kita simpan. Sekarang kita masuk pada akun mahasiswa untuk uji coba. Jadi mahasiswa melakukan UTS seperti ini. Nah, ini sudah masuk tadi. Jadi mahasiswa mengklik mencoba kuis sekarang atau UTS. Mulai usaha. Ya. Nah, jelaskan jawaban saya. Jawaban saya adalah. Kemudian klik halaman selanjutnya. Kemudian ini tandanya nih, kalau sudah menjawab ada apa tandanya. Bagaimana? Iya, saya sudah menjawab. Misalkan ini jawabannya. Setelah itu klik finish attempt kalau sudah, karena 2 soalnya tadi kan. Oke, sudah itu klik kumpulkan semua dan selesai. Kemudian kumpulkan semua dan selesai. Oke, sekarang waktunya menilai jawaban mahasiswa. Oke, kita masuk pada akun dosen di minggu 8. Kita matikan mode ubah dulu. Ini soal UTS. Kita masuk di soal UTS. Kita mau memeriksa. Nah, di sini adalah atom. Ya, kita mau memeriksa jawaban mahasiswa. Oke, kita scroll ke bawah. Ini ada listnya. Nah, di sini belum dinilai, jadi kita menilai di sini. Jadi kita klik belum menilai atas nama Novrita misalkan. Nah, ini tadi soalnya, ini jawabannya. Jadi kalau sudah sesuai dan kita menilai di sini, buat komentar dan timpetan, nanti akan muncul halaman seperti ini. Baiknya diperbesar ya. Kalau ada feedbacknya bisa kita kasih. Jawaban sudah sesuai, kita kasih misalkan 50. Sudah itu klik simpan. Oke, perubahan disimpan. Oke. Nah, ini ada riwayatnya, jadi bisa kita lihat. Mengapa ini sangat penting LMS? Jadi kita bisa lihat. Jadi ini jawabannya mahasiswa kapan. Jadi ada apa riwayatnya. Itu dosen juga menilai, ada riwayatnya. Nomor 2 ini bagaimana? Jadi kita tandai lagi nih. Kita kasih nilai. Kita perusahaan. Oke, kemudian kita scroll. Oh, itu jawabannya. Kasih lagi feedback. Jawaban sudah sesuai. Kemudian kita kasih nilai 50. Setelah itu kita klik simpan. Oke. Jadi perubahan disimpan. Nah, di sini terekap semua. Kalau kita sudah periksa ya atas nama ini. Siapa tadi? Novrita. Ini Novrita nih. Sudah itu kita klik finish review. Oke. Karena satu tadi mahasiswa, kalau mau buka lagi, periksa lagi. Nah, karena ini satu mahasiswa. Oke.
Sini kita bisa lihat grafiknya nih. Ya kan? Kita bisa lihat grafiknya bahwa ini adalah ranknya, rank UTS-nya. Oke. Begitu. Kita lihat di halaman akun mahasiswa. Kita refresh tadi. Oke, di sini nilainya selamat. Oke. Jadi seperti itu apa namanya? Jadi kalau misalkan mahasiswa ya di apa namanya hasilnya nanti gitu. Oke, untuk hari ini cukup.